Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin salatan tuwassu biha alaina arzaq wa tuhassinu biha lan akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sedaya kaum muslimin ingkang kula hormati, alhamdulillah hari ini kita masih dapat karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi apapun kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi jasmani yang sehat, rohani yang sehat. Semoga kesehatan ini selalu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar kita berdoa semoga kita, anak cucu kita selalu mendapatkan syafaat di hari ini, di yaumul kiamahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, mendekati akhir dalam bulan Ramadan. Setelah kita melakukan puasa, kita melakukan ibadah-ibadah di luar rukun puasa, ada sunat-sunat puasa, dan ada fadilah-fadilah kita melakukan ibadah-ibadah di luar puasa. Ada tadarus, ada sedekah, ada yaumul qiyamul lail dan sebagainya. Selalu kita niati itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan rahmat, kita sudah mendapatkan ampunan, maka akhir-akhir ini kita mencoba untuk hati kita ya merasa terampuni. Tidak harus terampuni pada satu bentuk kesolehan kita. Kesolehan kita tidak harus pada nanti kita sandarkan pada yaumul qiyamah, tapi ampunan itu bagaimana kita rasakan saat ini. Saat ini kita merasa nyaman, merasa terampuni. Nanti rasa itulah yang akan dilipat kalikan kepada Allah di yaumul qiyamah. Selama kita duwe rasa gelisah itu jangan dilipat gandakan nanti di akhirat, sehingga kita merasakan kenikmatan terampuni, kenikmatan merasa mendapatkan rahman rahimnya ya saat inilah. Saat ini kita sudah berani untuk merasakan nikmati surga. Kenikmatan apa ya? Kenikmatan rasa nyaman itu. Sehingga ketika kita melakukan kenikmatan itu, melatih kenikmatan rasa itu, maka kehidupan kita akan menjadi nyaman. Nyaman dalam hal banyak. Ketika misal di akhir kita merasa nyaman, nanti bakdo itu koyo opo, ya sudah, nggak usah khawatir terus sing macam-macam, sing berlebihan, nanti makanannya apa, snacknya apa, pakainya apa. Karena hal kayak gini kan hampir tiap tahun kita lakukan. Selalu saja ada khawatir, selalu saja nanti pada titik akhir ya mendapatkan. Kita setiap bakdo ya mau lebaran, kita selalu ada rasa was-was njuk kaya ngopo engko dan sebagainya. Ibune masak opo dan sebagainya. Nah, rasa itu kita coba akhir-akhir puasa itu ya kita buat nyaman saja. Bahwa memang sudah jatah dari Allah kita itu ya nanti dapat ada makanan, ada pakaian baru. Itu nanti akan dapat. Nah, kenyamanan ini yang coba kita rasakan benar. Sehingga kita tidak lagi tersiksa apakah nanti itu ada atau tidak. Tidak lagi punya rasa itu.
Ketika kita merasakan kenikmatannya, itu yang luar biasa. Maka nanti ketika kita di yaumul qiyamah, kita akan merasakan lebih dari sebuah kenikmatan yang saat ini kita lakukan. Kita belajar dalam bahasa kitab itu, dalam bahasa Jawa itu ya kita belajar dadi waline pangeran. Dadi wali sing belajar untuk wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena sudah jelas kita dapat rahmat, dapat ampunan. Maka titik akhir kehidupan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya sudah, kita tidak khawatir, kita merasa tenang. Ini belajar menjadi walinya Allah. Titik-titik itu yang coba kita rasakan. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah, apalagi ketika kita sudah merasakan kenikmatannya, punya Rahman Rahim, kita sudah diampuni, nanti kita lebaran, kita silaturahim, itu dalam posisi nyaman, dalam posisi enak untuk melakukan hal apapun. Kenikmatan inilah yang coba terus menerus kita uri-uri, sehingga ning dunia itu ya teko biasa mawon gitu kan. Dunia itu ya kita lakukan karena ada satu yang memang apa ya, bagaimana harta dan sebagainya itu tidak bisa terus menjadi satu patokan kenyamanan. Ternyata kebenaran hadis yang puasa itu mendatangkan rahmat, ampunan, maghfirah, bebas dari neraka, itu perasaan yang nyaman. Kita belajar dari itu sudah. Itu yang dimaksud Nabi itu roso. Dalam bahasa kitabnya ya kita belajar tasawuf itu. Kenyamanan di bulan puasa itu tidak wujud kenyamanan dalam bentuk harta. Itu tuh kersane Nabi kan begitu. Nah, kita mencoba belajar untuk nyaman itu tidak harus selalu ada di situ ada fasilitas, tidak harus ada di situ ada harta, tidak harus. Kita belajar nyaman menurut Nabi ketika kita dapat rahmat dari pangeran. Kersane Nabi begitu. Walaupun itu lantaran ya, tapi itu bukan menjadi sebuah tujuan ketika kita hidup. Maka paling penak ketika kita melakukan sesuatu ya, kita sandarkan semua apa yang ada itu dalam bentuk kita merasakan rahmat pangeran. Ada satu begini, ada tafsiran ya, standar nikmat misal, ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu tujuan di dalam sebuah hidup. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ada satu keberlanjutannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita menyembah, ketika kita meminta, permintaan kita adalah siratal mustaqim, satu jalan yang lurus, dan itu ilallah, dan itu adalah minallah. Apa itu? Jalan itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Allah telah memberikan kepada orang-orang yang telah diberi kenikmatan. Kalau Mbah Maimun Zubair salah satunya menafsirinya adalah siapa yang diberi kenikmatan itu. Kenikmatan yang ditafsiri oleh Mbah Maimun adalah orang-orang yang sudah meninggal. Hakikat kenikmatannya di situ maksudnya adalah orang yang sudah meninggal. Dan siapa yang diberi siksa? Ya nanti ketika disiksa di alam kubur itu. Nah, kenikmatan di alam kubur itu, yang itu hakikatnya adalah siratal mustaqim, itu ya hasil dari kenikmatan ketika kita di dunia. Kita bisa belajar di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu
Tidak ada fasilitas apapun untuk mencapai sebuah kenikmatan ketika kita di dalam kubur. Maka kita belajar dari situ. Kita juga harus belajar dari situ bahwa kenikmatan hidup itu belajar dari minallah dan ke ilallah. Kita belajar bahwa kehidupan ini memang untuk Allah, dari Allah dan untuk Allah. Untuk satu tujuan akhir adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang saat ini itu menjadi nikmat yang luar biasa. Selama orang hanya berpikir kenikmatan itu harus ada standarnya, standar harta, itu sangat repot. Saya pernah ada tamu ketika dia sudah punya mobil, punya apa, terus memang itu dinakdiri pangeran, dia diapusi dan itu ratusan juta, artinya gelisah luar biasa. Dia akan tujuannya kenikmatan itu ketika hutangnya itu selesai. Dia berpikir begitu. Ternyata malah suwi le utang. Le nyar utang malah suwi. Karena Allah memberi pelajaran bahwa ketika kamu punya harta tenang, Allah menguji ketika nanti harta itu tenang atau tidak. Jangan dikembalikan kepada sebuah bentuk lagi bahwa ketika duwe bondo yuk menjadikan tenang. Tidak harus begitu cara Allah. Allah Maha tahu rahasia manusia. Allah memberi pembelajaran ketika kamu punya duit, punya mobil, punya rumah, punya komplit itu, kamu merasa tenang. Allah menghilangkan itu. Orang itu kan lagi diuji. Kamu tenang nggak ketika tidak ada itu? Ternyata proses yang lama. Allah menghilangkan ketika menghilangkan itu kan dia hanya pengen tenanglah minallah dan ilallah, sehingga kita berupaya dalam keadaan apapun menjadi sebuah ketenangan yang luar biasa. Nah, Ramadan ini menjadi satu momentum kita untuk belajar itu, belajar untuk menikmati kenikmatan dari Allah, belajar untuk merasakan di ngapura Gusti Allah itu kayak apa gitu. Harus belajar dengan rasa. Rasa bahasa Jawa itu rasa, tapi dalam bahasa kitab itu sebenarnya tasawuf. Tasawuf itu ilmu untuk bagaimana merasakan nikmatnya punya Allah, merasakan kehadiran Allah, itu dalam kitab namanya tasawuf. Oleh ulama-ulama kita bahasakan dengan bahasa rasa. Maka sinau rasa itu sebenarnya sinau tasawuf tadi. Karena kita nggak bisa, orang Jawa dulu itu nggak bisa mempelajari kitab yang rumit-rumit, maka diajarkan oleh ulama-ulama, maka ada rasa. Wujud rasa itu kalau kita bisa merasakan bagaimana kita melihat lingkungan yang ada di keraton, misal di Jogja ada unggah-ungguh yang luar biasa, dingklo dan sebagainya, melaku tempoh dan sebagainya. Itu sebenarnya perwujudan dari rasa, bagaimana kita menghormati sing sepuh, menghormati dalam bahasa Jawa rasa, tapi itu ajaran ulama yang itu hakikatnya adalah ilmu-ilmu tasawuf. Nah, perilaku kita saat ini ketika kita di akhir Ramadan, coba kita belajar untuk itu. Semakin kita merasakan nikmatnya di ngapura, nikmatnya di Rahman Rahimi oleh Gusti Allah, nikmatnya koyong. Dan ini tidak bisa ketika ini kita benturkan dalam wujud dunia. Jangan itu dibenturkan. Rasa Rahman Rahimnya jangan dibenturkan, harus ada satu wujud yang itu wujudnya dunia. Jangan selalu itu dibenturkan. Kita cobalah belajar bahwa hakikat nerimo
ing pandum itu minangka takdire pangeran. Saat ini ya kita saat ini nerima kayak gini nih takdire pangeran. Duwe randuwe ya takdir pangeran saat ini seperti itu. Tapi saat ini belajar untuk nerima takdir bahwa kita dapat rasa, kita dapat ilmu tasawuf dan kenikmatan. Ini mungkin menjadi satu hal yang penting bagi kita semua ketika kita rutinitas melakukan Ramadan titik-titik akhir ini. Bagaimana sekali lagi belajarlah nyaman, kita sudah dapat berkahnya Allah, kita dapat rahmannya Allah, kita mampu melakukan satu yang didhawuhi oleh Allah, satu yang diperintahkan oleh Allah, dan bagi kita adalah sangat-sangat bersyukur dari Allah. Demikian, semoga menjadikan satu kemanfaatan bagi kita, dan mohon maaf banyak kesalahan. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kesalahan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.